Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, kita sudah sampai di Ramadan yang ke-17. Hari ini kita akan menyimak kultum tentang nuzulul Quran ya. Kira-kira apa ya nuzulul Quran itu? Mari kita simak bersama-sama ulasan singkatnya. Nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya Al-Quranul Karim, yaitu kitab suci umat agama Islam. Bagaimana turunnya? Ada dua tahapan dalam penurunan Al-Quran. Nah, Al-Quran yang pertama diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Seperti saat ini, sekarang kita memasuki Ramadan yang ke-17. Nah, tahap yang pertama adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke langit bumi. Masih ke langit ya, belum turun ke Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini nih Al-Quran agak lama turunnya karena turunnya secara bertahap sesuai dengan peristiwanya. Jika tidak ada peristiwa yang terjadi, maka ayat Al-Quran tidak diturunkan. Ada yang sebuah surat itu diturunkan selesai, misalkan ada ayat 1-7 itu langsung. Ada yang dalam satu surat itu bertahap penurunannya. Nah, ayat yang pertama atau surat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 saja. Padahal surat Al-Alaq itu ada 1-19 teman-teman. Tapi karena penurunan pertama itu yang sesuai dengan peristiwanya adalah ayat 1 sampai dengan 5. Perintahnya tentang apa? Bacalah. Nah, kalau bacalah berarti tentang apa ya? Nah, pada tahu nggak Rasulullah itu tidak bisa baca tulis loh. Nah, makanya itu pertama kali Rasulullah itu bersembunyi atau menenangkan diri di Gua Hira bersama Abu Bakar ya. Di sana karena Rasulullah itu dikecam atau dikejar-kejar dan difitnah oleh masyarakat rakyat Mekah. Kemudian beliau bersembunyi di Gua Hira. Di sana tiba-tiba muncullah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu yang bernama surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Rasulullah disuruh membaca, menirukan tepatnya ya. Rasulullah disuruh belajar apa? Menghafalkan Al-Quran. Disitulah wahyu yang pertama muncul. Kemudian Rasulullah berusaha belajar. Alhamdulillah karena Rasulullah itu punya kecerdasan. Kemudian Rasulullah itu bisa menghafalkan semua wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, Allah itu menurunkan Al-Quran itu kurang lebih selama 23 tahun ya kalau digenapkan ya. Nah, kemudian dari situ setelah semuanya selesai, yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Itu adalah surat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Setelah itu tuntas sudah Islam menjadi agama yang sempurna karena Al-Quran sudah selesai diturunkan. Nah, dari situ Rasulullah itu sangat gembira sekali. Pada saat penurunan ayat yang terakhir, Al-Maidah ayat 3, kemudian Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, di situ teman-teman, kemudian Rasulullah menyampaikan kabar berita ini bahwa Islam telah sempurna. Nah, dari situ makanya peristiwa penurunan Al-Quran kita sebut dengan peristiwa nuzulul Quran. Nah, kemudian kalau nuzulul Quran kita disuruh apa sih, Miss? Ada beberapa amalan ketika kita melaksanakan atau melewati nuzulul Quran ya teman-teman ya. Yang pertama adalah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya semampu kita ya. Kemudian mengamalkan dan memahami arti dari yang kita baca itu tadi. Misalkan membaca surat pendek, apa artinya, maknanya apa? Tanya ke ayah bunda atau guru mengajinya ya. Nah, dari situ kemudian apalagi amalannya? Banyak-banyak bersedekah. Ada lagi yaitu berbuat kebaikan. Nah, berbuat baik kepada semua saja.
Nah, itu adalah amalan dalam nuzulul Quran. Ada lagi teman-teman, iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid itu adalah berzikir sebanyak-banyaknya dan berdoa di masjid malam hari, jangan siang hari ya, tapi malam hari. Jangan ngantuk, nanti diem aja tidur, ternyata bukan iktikaf namanya ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya amalan dalam peristiwa nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kita diberikan kelancaran dalam melewati Ramadan ini sampai akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Miss, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.